Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deanda Fauzia Rindayanti, kelas 11 MIPA 6 dengan nomor absen 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai resensi dari novel berjudul Laut Bercerita. Pertama-tama, dalam membuat resensi, kita memerlukan identitas buku. Berikut identitas dari buku Laut Bercerita. Leila Salihah Chudori lahir pada tanggal 12 Desember tahun 1962. Beliau adalah seorang penulis dan kritikus film berkebangsaan Indonesia. Namanya dikenal melalui karya-karyanya yang berupa cerita pendek, novel, dan skenario drama televisi. Beliau merupakan salah satu sastrawan yang mengawali debutnya sejak anak-anak. Sebuah perjalanan seorang mahasiswa sastra Inggris di Universitas Gadjah Mada bernama Biru Laut Wibisana yang dibuang ke laut karena memperjuangkan kebebasan Indonesia dari para pemimpin yang suka menindas. Jauh sebelum pembuangan terjadi, Laut adalah mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap buku-buku klasik dan beberapa buku haluan kiri yang pada masa Orde Baru sangat dilarang peredarannya. Biru Laut bergabung dengan sebuah organisasi mahasiswa bernama Winatra. Organisasi itu rajin melakukan diskusi tentang banyak hal, terutama rangkaian aksi nyata yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang sudah tidak karuan. Winatra juga yang membuat Biru Laut turun dalam beberapa aksi pembelaan warga yang membahayakan nyawa. Tanpa diduga, di dalam tubuh Winatra ada pengkhianat yang tega melaporkan seluruh rencana Winatra kepada pihak pemerintah. Singkat cerita, Biru Laut dan teman-temannya tertangkap. Mereka disiksa dengan cara yang tidak manusiawi hingga pada akhirnya Biru Laut ditembak dan ditenggelamkan ke laut. Novel ini memiliki tema legitimasi dan perjuangan, dengan alur campuran, latar tempat di rumah toko Alex, rumah hunian, rumah makan, dan di mobil. Kemudian dengan latar waktu sore hari, lusa, kemarin, dan malam hari. Lalu latar suasana, khawatir, kecewa, tegang, santai, takjub, dan gaduh. Tokoh dan penokohan, Biru Laut, pekerja keras, penuh semangat dan pemberani. Lalu ada Kasih Kinanti, optimis, memiliki jiwa pemimpin dan bijaksana. Kemudian Asmara Jati, dengan penokohan cerdas, bijaksana dan tangguh. Lalu ada Anjani yang pintar, percaya diri, intens, berpendirian teguh. Lalu ada Naratama yang cerdas, suka mengkritik dan mencemooh orang lain. Selanjutnya ada Gusti Suroso yang menggiati ranah fotografi, dingin dan dermawan. Lalu ada Alex Perazon yang baik, sensitif dan sopan. Kemudian ada Daniel Tumbuan yang kritis, cerewet, manja dan suka mengeluh. Kemudian ada Sunu Diantoro yang bijaksana, pendiam, suka membantu dan perhatian. Kemudian ada tokoh bapak yang penyayang, lembut, dan pemberani. Kemudian ada ibu yang pekerja keras, lembut, dan penyayang. Kemudian ada Gala Pranaya yang pemberani, tidak mudah putus asa, dan bijaksana. Lalu ada Arifin Bramantio yang santun, pemberani, dan penuh semangat. Kemudian ada 4 sekelompok penjahat yang kejam dan licik. Dan juga ada para intel yang keji, tidak berperi kemanusiaan. Novel ini juga menggunakan sudut pandang orang pertama, yaitu Biru Laut dan Asmara Jati, dengan gaya bahasa majas metafora, majas repetisi, majas personifikasi, dan gaya bahasa lainnya. Novel ini memiliki amanat, yaitu jangan pernah takut untuk berjuang melawan ketidakadilan, dan jangan mudah percaya dengan seseorang, meskipun orang itu adalah orang terdekat kita, karena bisa saja menjadi musuh dalam selimut.
Keunggulan pada novel Laut Bercerita adalah penokohan para tokoh yang cukup kuat, sehingga membuat pembaca dapat merasakan emosi pada tiap tokoh yang diceritakan. Selain itu, penulis juga melakukan begitu banyak riset ketika menulis novel ini, sehingga latar tempat dan keadaan yang diungkapkan sesuai dengan realita yang ada. Novel ini juga dapat membuka wawasan kita terhadap dunia kesusastraan, seperti adanya puisi-puisi karya Pramudia Anantatur, Rendra, dan lain-lain. Selanjutnya, kekurangan pada novel Laut Bercerita yaitu alur yang disuguhkan dalam novel ini berjalan dengan lamban, sehingga membuat saya selaku pembaca sedikit mudah bosan. Beberapa dialog di dalam novel ini juga diselipkan dengan bahasa Jawa tanpa memberikan penjelasan mengenai maksud dari dialog tersebut, sehingga menyebabkan pembaca kurang mengerti atas pesan yang disampaikan. Saya selaku pembaca novel Laut Bercerita karya Leila Salihah Chudori sangat merekomendasikan buku ini untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, perasaan saya terasa campur aduk antara sedih, marah, kecewa, dan lucu karena tingkah laku para tokoh. Walaupun novel ini bersifat fiktif, tetapi ketika membacanya, novel ini terasa nyata dan hidup. Membaca Laut Bercerita membuat saya selaku generasi yang tidak merasakan kehidupan di masa Orde Baru ikut merasa hidup di masa lampau di mana Indonesia belum sebebas saat ini. Demikianlah resensi dari novel Laut Bercerita. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.